Halo, perkenalkan nama saya Sisko Humaira, mahasiswa Universitas Indonesia, Prodi Administrasi Keuangan dan Perbankan. Kali ini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Teknologi Informasi. Pasti teman-teman udah nggak asing lagi nih sama yang namanya HTML. Sering banget kan disebut-sebut. Tapi sebenarnya apa sih HTML itu? Aku bakal jelasin nih HTML berdasarkan pemahaman aku selama pembelajaran teknologi informasi. HTML merupakan kependekan dari Hypertext Markup Language. Ini merupakan simbol atau tag yang kita gunakan dalam menulis file atau teks agar nantinya bisa didefinisikan melalui website. Nah, untuk mendefinisikan teks atau file yang udah kita buat nih melalui HTML, agar bisa dibuka melalui website, kita tuh membutuhkan tag dan atribut-atributnya. Teks sendiri dibagi menjadi 8. Yang pertama, tag utama. Tag utama itu merupakan bagian-bagian dari teksnya, terdiri dari HTML, head, title, dan body. Nah, di akhir itu selalu ada slash yang berguna untuk penanda akhir atau penyudahan teksnya. Head itu header, title itu untuk judul, body itu untuk isinya. Yang kedua ada namanya modifikasi teks. Ini untuk mengubah gaya-gaya tulisan kita. Atributnya ada B, itu untuk bold atau mempertebal tulisan, U untuk menggarisbawahi tulisan, I untuk memiringkan tulisan. Nah, untuk ukurannya ada H1 sampai H6. H1 itu paling besar dan H6 itu paling kecil. Jadi semakin besar angkanya, justru semakin kecil tulisannya. Yang ketiga ada links. Link itu tagnya A dengan atributnya href dan target. Href itu memerintahkan kita langsung untuk membuka link yang udah kita sediakan. Kalau target itu memerintahkan browser untuk langsung membuka web atau blog yang kita tuju. Nah, yang keempat ada namanya gambar. Tagnya tag, terus atributnya ada src, itu adalah sumber atau file dari dokumen kita. ALT itu untuk mengubah gambar yang tidak bisa didefinisikan menjadi sebuah tulisan. Border itu untuk garis luaran dari gambar kita. Height itu untuk mengatur tinggi gambar kita. Width itu untuk mengatur lebar dari gambar kita. Lanjut yuk teman-teman untuk tag kelima sampai 8. Yang kelima ada font. Font itu tagnya font. Kalau sudah dikasih slash seperti biasa, terus atributnya itu ada color, size, dan name. Font ini tuh berguna untuk memperindah tulisan kita. Mau jadi warna-warni, mau jadi style tulisannya macem-macem, ukurannya macem-macem. Nah, ini gunanya tag font. Kalau misalkan kita pengen di website nanti tulisan kita berwarna merah, kita ketik aja color _red. Nanti otomatis di website kita tulisan kita berwarna merah. Nah, yang keenam ada form. Tag form itu terdiri dari form, input type, dan option. Yang ketujuh ada formatting. Kita bingung kan biasanya, gimana sih ini di HTML kalau bikin list gitu? Ada UL dan OL nih. Kalau OL untuk list berupa angka 1, 2, 3. Kalau UL itu berupa simbol kayak poin gitu, poin penuh gitu hitam itu. Terus ada P, paragraf, BR itu untuk pindah ke baris baru atau seperti enter kalau di Word biasa, HR untuk membuat garis, center untuk menengahkan elemen-elemen yang udah kita buat. Terus yang terakhir itu ada tabel. Tabel atributnya terdiri dari TR, TD, dan TH. TR itu untuk baris, TD itu untuk kolom, TH itu untuk headernya. Selain tag-tag tadi, ada juga nih frame HTML. Apa sih itu frame HTML? Frame HTML itu adalah fitur yang memungkinkan kita untuk membuat HTML menjadi satu jendela, tapi dibagi menjadi beberapa bagian. Tetapi beberapa bagian tersebut tetap memiliki hubungan. Nah, tag untuk membuat frame ini itu diawali dengan frame set dan nantinya diakhiri dengan slash frame set.
Move on yuk dari HTML. Ada nih temennya HTML namanya CSS, kependekan dari Cascading Style Sheets. Apa sih Cascading Style Sheet itu? Itu merupakan kumpulan kode-kode yang digunakan untuk memperindah atau mempercantik desain kita di HTML. Ini juga mempermudah kita nantinya kalau ada teks yang salah di HTML kita bisa mendesainnya, editnya lebih mudah gitu. Pasti banyak yang bertanya-tanya, kenapa sih harus pakai CSS? Emang pakai HTML kurang cukup ya buat desain suatu website? Nah, jawabannya kita pakai CSS itu untuk efisiensi kalau kita mau merubah desain yang sudah kita buat. Untuk lebih memahaminya, saya ambil satu contoh kasus berdasarkan pemahaman saya selama pembelajaran teknologi informasi. Kasus yang saya ambil adalah misalkan kita membuat desain website melalui HTML dengan teks berwarna hijau. Dan ketika kita sudah membuat sebanyak 50 artikel, di tengah jalan kita ingin mengganti warna teks artikel tersebut, kita harus mengganti satu persatu warnanya dan itu akan memakan banyak waktu. Tapi ketika kita menggunakan CSS, itu akan lebih mudah mengubahnya. Pasti pada nanya-nanya, gimana sih cara buat HTML, pakai aplikasi apa aja yang dibutuhin. Sebenarnya yang dibutuhin itu cuma satu aplikasi nih. Aku saranin banget Sublime Text. Ini tuh paling mudah bagi pemula. Terus aplikasinya ringan juga, gampang, tapi udah lengkap juga. Bisa dicoba. Selama 4-5 pertemuan praktek, saya pribadi sudah bisa membuat HTML digabung dengan CSS untuk memodifikasi CV saya. Di sini saya menggunakan beberapa atribut dan tag-tag yang ada untuk memperindah CV saya. Terlihat memang awalnya susah, membingungkan untuk menginput-inputnya, tapi setelah dijalani ini mudah asal kita hafal dan paham fungsi tag dan atribut tersebut. Data HTML yang tadi dibuat melalui Sublime bisa kita buka di folder tempat kita menyimpannya, klik kanan lalu open with, pilih Chrome atau browser lainnya. Nanti otomatis data tersebut dibuka melalui website. Nah, ini merupakan tampilan dari HTML yang saya buat berupa CV. Sekian penjelasan saya mengenai materi HTML dari mata kuliah Teknologi Informasi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata-kata. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Rukni juga Bapak Reza atas bimbingannya selama ini sehingga saya dan teman-teman bisa mengerti mata kuliah ini dengan baik dan menambah pengalaman yang nantinya juga berguna untuk kita semua. Terima kasih.